Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 961 sampai bab 970. Kaisar dari generasi sebelumnya telah menjadi kerangka kering yang duduk di dinding batu. Di tengkorak, cahaya putih redup berkedip, yang merupakan satu-satunya kesadaran kecil yang tersisa dari generasi kaisar manusia sebelumnya. Dalam pertempuran terakhirnya dengan Taois mesin surgawi tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga tidak mati. Dia masih hidup, tapi keadaannya sudah diambang kehancuran total. Haruskah aku memanggilmu Jiang Tianheng, atau kaisar manusia pertama? Yun Hao melihat tulang kering di depannya, ekspresinya rumit, dan berkata, Jiang Tianheng, itu sudah hilang. Kaisar manusia pertama. Hanya ada satu kaisar manusia, dan Anda adalah kaisar manusia dunia. Dari tulang kering, desahan terdengar. Yun Hao, bagaimana cara menyelesaikan situasi saat ini? Meskipun dia memiliki banyak hal yang ingin dia dapatkan jawaban dari mulut kaisar generasi sebelumnya. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan kekacauan ini. Kamu tahu segalanya di sini. Yun Hao mengangguk. Kaisar generasi terakhir, kaisar-kaisar rakyat dapat mengembalikan semuanya ke jalurnya jika dia benar-benar disempurnakan. Teknik kultivasi manusiawi yang kamu ciptakan adalah sutra kaisar manusia? Yun Hao bertanya. Generasi sebelumnya dari Kaisar Republik Rakyat Tiongkok mendengus dan berkata, itu benar, memanfaatkan kekuatan kemanusiaan dan mempraktikkan kemanusiaan adalah sutra kaisar manusia. Anda telah memperoleh sutra kaisar manusia yang dibuat oleh saya. Saya percaya, Anda telah mengerti bagaimana meningkatkan sutra kaisar manusia. Mata Yun Hao berkedip, saya memang punya cara sendiri untuk menyempurnakan bagian terakhir dari sutra kaisar manusia, tetapi Anda juga harus tahu apa masalahnya. Mengapa Anda tidak memperbaikinya sendiri? Masalah kaisar generasi sebelumnya terlalu jelas. Dia bisa melihatnya sendiri. Yun Hao bingung, mengapa dia tidak menghadapinya? Jika Anda harus menunggu sampai sekarang, situasinya hampir belum selesai. Di tulang kering generasi kaisar sebelumnya, senyum pahit keluar dan berkata, ada beberapa kesalahan, dan jika itu dilakukan, tidak ada jalan untuk kembali. Ketika saya mulai menyerap semua sisi gelap umat manusia dengan kekuatan kemanusiaan, saya melihat bahwa dunia yang saya inginkan, semua orang, cerah. Saya berpuas diri, dan untuk alasan ini, saya dengan tegas terjun ke jalan ini. Ketika kegelapan mulai muncul, saya tidak peduli, dan saya melarutkan kegelapan dengan kemanusiaan yang terang. Bisa. Sampai hari tertentu, kemanusiaan cahaya tidak bisa lagi menghancurkan kemanusiaan kegelapan. Hanya umat manusia yang dapat melawan kemanusiaan. Tapi, kemanusiaan terang yang saya tanggung jawab tidak dapat lagi menghancurkan umat manusia yang gelap. Karena, umat manusia dengan asal yang sama adalah satu dan tidak dapat menghancurkan yang lain. Hanya ketika umat manusia baru memasuki dunia saya dapat memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan besar ini. Yun Hao mendengarkan kata-kata generasi kaisar sebelumnya, dan kemudian berkata, dalam tahun-tahun yang panjang ini, semakin banyak umat manusia gelap lahir, jadi Anda menyegel umat manusia gelap ini ke dalam peti mati itu, kan? Tepatnya, di dalam setiap peti mati, yang disegel adalah kaisar manusia yang gelap. Mendengar ini, kulit kepala Yun Hao kesemutan. Di tebing, peti mati yang menggantung, ribuan. Ini ternyata, ribuan kaisar kegelapan. Seberapa kuat kaisar manusia kegelapan? Benar-benar menggantung kera iblis yang kacau setelah melemparkan kemarahan dan darah. Ribuan kaisar manusia gelap. Jika mereka semua keluar dari segel peti mati, para teran surgawi. Seberapa menakutkan bencana itu? Kaisar dari generasi sebelumnya, ini salahku, dan aku seharusnya menanggungnya. Tapi, Anda juga dapat melihat keadaan saya, Yun Hao. Saya harap Anda dapat membantu saya mengakhiri kesalahan ini bersama. Yun Hao, katakan. Gunakan kemanusiaan yang Anda pimpin, sempurnakan sutra kaisar manusia, dan kemudian saya akan menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk bekerja sama dengan Anda untuk benar-benar menghancurkan dunia tidak nyata yang telah saya ciptakan ini. Kegelapan umat manusia di sini akan lenyap dengan kehancuran dunia ilusi ini. Pada saat itu, kesalahan ini akan berakhir. Yun Hao, meskipun saya tahu apa yang harus dilakukan, ini bukan tugas yang mudah.
butuh banyak waktu untuk menyempurnakan sutra kaisar manusia, dan situasi di luar sudah cukup kritis. Kaisar dari generasi sebelumnya, kekuatanku masih bisa menekan kaisar kegelapan yang belum disegel selama sehari. Suatu hari, tidak cukup. Belum lagi 1 hari, bahkan jika itu 10 hari, 100 hari mungkin tidak cukup. Sutra kaisar manusia adalah teknik praktik manusiawi, dan kultivasi manusiawi melibatkan semua makhluk umat manusia, yang merupakan masalah yang sangat rumit. Kaisar dari generasi sebelumnya, cukup. Yun Hao, bagaimana cukup? Tulang-tulang, kering dari generasi kaisar sebelumnya tiba-tiba meledak menjadi api yang tak tertandingi. Seolah terbakar. Tulang-tulangnya yang kering, di bawah tatapan Yun Hao, menghilang sedikit demi sedikit, dan segera, mereka benar-benar berubah menjadi api cahaya. Nyala cahaya ada di udara, mengembun menjadi jejak halus. Yun Hao melihat gumpalan jejak ini, dan tiba-tiba, pikirannya sepertinya tersapu ke dalam kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Dalam sekejap mata, dia sepertinya telah kembali ke momen ketika dia baru saja membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya di kota Liuyun. Segera setelah itu, dia kembali ke pertempuran membunuh para dewa istana surgawi di kehidupan sebelumnya. Kemudian dia kembali ke hari-hari ketika dia belum melangkah ke jalan pedang di kehidupan sebelumnya, dan mengejar jalan kultivasi dengan Di Fei. Tiba-tiba, perasaan kembali ke masa lalu ini benar-benar terbalik dalam sekejap. Dia melihat gambar-gambar ilusi yang tak terhitung jumlahnya, yang sepertinya, masa depan, istana surgawi dihancurkan, umat manusia berkembang, dan umat manusia makmur. Dia membayar dengan nyawanya dan menghancurkan istana surgawi, tetapi dia tidak bisa lagi melihat perkembangan lanjutan umat manusia. Langit dan bumi hancur dan hancur. Meskipun istana surgawi dihancurkan, tetapi dia berdiri sendirian di bumi alam surgawi, dan orang-orang di sekitarnya telah mati dalam pertempuran tragis. Istana surgawi menang, tetapi belenggu masih ada di tubuh umat manusia, dan dia, dengan semua orang yang telah menyatakan perang terhadap istana surgawi menuju kehancuran, orang-orang dewa mesin surgawi berhasil menghancurkan dunia lagi. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan telah menyebabkan munculnya gambar yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan sakit kepala Yun Hao dan keinginan mentalnya menderita dampak yang keras. Saat berikutnya, Yun Hao berteriak keras di mulutnya. Suaranya seperti pedang Qi yang bergegas ke langit. Ujung tajam yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Dia memaksa dirinya keluar dari keadaan menakutkan itu. Napas Yun Hao menjadi jauh lebih berat, dan barusan, dia hampir merasa bahwa dia akan benar-benar tersesat dalam gambaran masa lalu dan masa depan. Yun Hao menjaga pikirannya tetap kencang, menenangkan napasnya, dan kemudian berkata, "Ini. Apa itu?" Tulang kering dari generasi kaisar sebelumnya hilang. Suaranya keluar dari sinar cahaya aneh itu, dan berkata, "Orang-orang Dao mesin surgawi menghancurkan dunia, karena mereka ingin mengorbankan ratusan juta makhluk hidup dengan darah untuk menemukan benda ini. Setelah dia menghancurkan dunia, dia tidak menemukannya, jadi dia mengubah metodenya dan membawaku ke jalan kaisar manusia, ingin menggunakan kekuatan umat manusia untuk mencari benda ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa aku akan menjadi ratu manusia dan menemukan benda ini, dan dia tidak mengetahuinya." Hati Yun Hao memicu gelombang yang mengerikan. Ternyata inilah yang diinginkan orang-orang Tianji Dao. Ini, apakah itu kekuatan waktu? Yun Hao mengatakan apa yang dia pikirkan. Baru saja, dia hampir tersesat dalam gambaran masa lalu dan masa depan, dan dia telah mengalami misteri jejak ini. Suara kaisar manusia generasi sebelumnya terdengar, "Itu benar, ini adalah jejak waktu, dan itu adalah kekuatan yang diimpikan oleh orang-orang Dao mesin surgawi, jadi, saya pikir suatu hari nanti sudah cukup bagi Anda untuk digunakan untuk menyempurnakan sutra kaisar manusia." Kekuatan waktu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Yun Hao sebelumnya. Bahkan jika dia tidak tahu situasi di alam atas, dia bisa yakin bahwa bahkan untuk yang terkuat di alam atas, waktu adalah kekuatan tertinggi. Dan, dari kegigihan orang-orang Taois Tianji hingga jejak waktu ini, 1 atau 2 juga bisa dilihat. Ontologi manusia Dao mesin surgawi, di alam atas, pasti raksasa yang sangat kuat. Tetapi demi gumpalan jejak waktu ini, dia menurunkan doppelganger yang hampir abadi, dan mengorbankan ratusan juta makhluk hidup di alam Chang dengan tindakan menghancurkan dunia, dan dia juga ingin menemukan gumpalan jejak waktu ini. Namun, Taois mesin surgawi memiliki 1000 perhitungan,
Tetapi apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah bahwa jejak waktu yang sangat sulit dia cari akan benar-benar jatuh pada kaisar manusia yang dia dukung sendirian. Dia pikir dia akan dapat mengambil kendali penuh atas generasi kaisar sebelumnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kaisar manusia dari generasi sebelumnya adalah reinkarnasi manusia dari Jiang Tianheng, murid umum dari 9 dewa perang yang tak terkalahkan dari umat manusia di alam atas. Bisakah kamu memanfaatkan jejak waktu ini? Yun Hao bertanya. Baru saja, hanya dengan melirik jejak waktu, dia hampir jatuh ke dalamnya, tersesat dalam waktu yang mengalir. Generasi sebelumnya sangat kuat, tetapi apakah itu benar-benar cukup kuat untuk mengendalikan gumpalan waktu ini? Tidak. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengendalikan waktu, bahkan makhluk abadi yang tertinggi dan halus, seharusnya tidak dapat mengendalikan waktu. Makhluk manapun yang ingin mengendalikan waktu pada akhirnya akan tersapu ke sungai panjang waktu dari waktu ke waktu, semuanya akan berubah menjadi gelembung mimpi. Kata-kata kaisar generasi sebelumnya mengungkapkan kekagumannya pada waktu. Lalu bagaimana Anda menggunakan gumpalan jejak waktu ini untuk saya meningkatkan sutra kaisar manusia? Yun Hao bertanya, dia bingung. Karena Anda tidak dapat mengendalikannya, bagaimana waktu hari itu bisa cukup untuk menyempurnakan sutra kaisar manusia? Untuk merangsang jejak waktu ini, meminjam kekuatan waktu, bukan untuk memanfaatkannya, adalah konsep lain. Kaisar generasi sebelumnya melanjutkan, kamu bisa mundur dari sungai waktu yang mengalir dengan kehendak spiritualmu sendiri sekarang, yang berarti kamu dapat menahan dampak dari sungai waktu yang panjang. Nanti, saya akan membuka gumpalan kekuatan jejak waktu ini, yang perlu Anda lakukan adalah berpegang teguh pada hati Anda, dan kemudian memahami dan meningkatkan sutra kaisar manusia. Tentu saja, ini adalah keputusan yang sangat berisiko, sedikit kecelakaan, sekali tersesat di sungai waktu yang panjang, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Anda juga dapat memilih untuk tidak ikut serta. Sebab dan akibat, ini tidak ada pada Anda. Tidak peduli seberapa besar dosanya, itu juga terserah saya untuk menanggungnya, dan saya akan berusaha untuk melarang semua umat manusia gelap untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak bisa menghancurkan kegelapan. Bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatan yang tersisa, dia hanya bisa melarang umat manusia gelap untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan dia sendiri tidak dapat menentukan berapa lama waktu ini. Yun Hao, aku akan membantumu. Dia membuat keputusan yang sangat menentukan. Kemanusiaan, yang gelap, meskipun itu adalah sebab dan akibat kaisar generasi sebelumnya, bisa. Dia juga memulai jalan kaisar manusia, sebab dan akibat ini, dia tidak bisa menghindarinya. Begitu umat manusia gelap lepas kendali, dia, sebagai penguasa umat manusia di dunia, juga akan terpengaruh. Daripada duduk dan menunggu, lebih baik memanfaatkan kesempatan sekarang untuk mencobanya sesuai dengan metode generasi kaisar sebelumnya. Jika bisa berhasil, maka umat manusia yang gelap akan dianggap sebagai masalah di masa depan. Ayo pergi, aku siap, kata Yun Hao. Kalau begitu aku akan melakukannya. Saat berikutnya, gumpalan waktu itu tiba-tiba meledak dengan nafas misterius, sungai panjang berderak dan mengalir, melonjak dari kejauhan di dunia bawah, sepanjang jalan ke depan, seolah-olah tidak akan pernah berhenti, tidak akan ada habisnya. Kekuatan waktu, tahun-tahun itu panjang. Ekspresi Yun Hao serius, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melompat dan terjun ke sungai panjang bertahun-tahun. Waktu dan tahun mengalir melaluinya. Di depannya, perubahan masa depan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Yun Hao menjaga pikirannya dengan erat dan tidak tergerak. Itu 10 kali lebih lama. Suara kaisar generasi sebelumnya terdengar. Cepat, Yun Hao menjawab. 20 kali. Selama bertahun-tahun, aliran sungai telah banyak dipercepat. Gambaran masa depan yang dilihat Yun Hao juga menjadi lebih rumit. Gambar-gambar, ini adalah semua kemungkinan, belum tentu terjadi. Setiap perubahan akan dibagi menjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya dengan pengaruh simpul tertentu. Ini adalah ujian kemauan spiritual. Terus percepat. 30 kali. Langsung tambahkan hingga 100 kali lipat. Nada suara Yun Hao tegas dan kategoris. Bagus. Kekuatan kaisar manusia generasi sebelumnya telah merangsang energi jejak waktu ini secara lebih menyeluruh. Wah. Sungai panjang tahun-tahun yang mengalir dengan keras menggerakkan gelombang waktu. Yun Hao, yang berada di tengah-tengah tahun-tahun yang bergejolak, dengan jelas merasakan kelainan tubuh dan keinginan mentalnya di bawah benturan ini, ki dan darah di tubuhnya bergemuruh,
dan kekuatan spiritual di lautan kesadaran juga menjadi sangat aktif. Yun Hao dengan paksa menekan semua ketidaknyamanan, dan sutra kaisar manusia yang diciptakan oleh generasi kaisar manusia sebelumnya muncul di benaknya. Dia mulai menggabungkan pemahamannya sendiri tentang kemanusiaan untuk meningkatkan dan melengkapi sutra kaisar manusia sedikit demi sedikit. Ledakan, 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 ledakan mengerikan meletus. Long Kun, yang bergegas ke celah, dan Kaisar Agung Klan Yu, semuanya diblokir oleh tirai manusiawi yang telah diberkati oleh segel kaisar manusia. Putri takdir dan kera iblis dari dunia campuran, yang mengejar, bertarung sengit dengan Long Kun dan Kaisar Klan Yu. Kekuatan kemarahan terus bertabrakan, dan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun, mencurahkan semua pertempuran. Putri takdir tidak takut pada Kaisar Klan Bulu. Tetapi keadaan kera iblis dunia campuran semakin buruk. Di bawah serangan kuat Long Kun, kera iblis dunia campuran secara bertahap kelelahan, sangat lemah, dan tidak dapat lagi melakukan serangan balik yang efektif, dan hanya dapat bertahan dan menghindar secara pasif. Dan seterusnya. Saya khawatir kera iblis dari dunia campuran akan mati di sini. Setelah kera iblis dari dunia campuran mati, Long Kun akan bergabung dengan Kaisar Klan Yu, dan Putri Takdir juga akan mengantarkan krisis besar. Waktu berlalu, pertempuran sengit, ini berlangsung hampir sehari semalam. Ledakan, kera iblis dunia campuran akhirnya tidak bisa mendukungnya lagi, dan terkoyak oleh cakar naga emas Long Kun, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Mati. Long Kun berteriak keras, memuntahkan nafas naga, dan nafas naga yang kuat jatuh ke kera iblis yang jatuh. Sosok Daughter of Destiny melintas, menghalangi bagian depan napas naga, dan menamparkan dengan telapak tangan yang berkibar, menyebarkan nafas naga. Tiba-tiba, suara tajam terdengar. Kaisar Klan Bulu menggetarkan sayapnya dan meledak dengan kecepatan ekstrim untuk membunuh, dan tombak artefak menusuk dengan keras ke kuil Putri Takdir. Tubuh Putri Takdir meledak dengan lapisan kecemerlangan yang cemerlang, menahan tombak Kaisar Yu. Tapi kemudian, ekor naga emas besar juga mencambuk, dan dengan keras, itu meledakkan kecemerlangan yang cemerlang. Putri Takdir memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Hahaha, kalian berdua harus mati. Long Kun dan Kaisar Klan Yu sangat bersemangat. Setelah bertarung begitu lama, saya akhirnya bisa membunuh kedua orang ini, dan kemudian terus melakukan hal-hal besar untuk membunuh Yun Hao. Dan saat ini, di sisi lain tirai kemanusiaan, Yun Hao, yang berada di tengah-tengah perjalanan waktu 100 kali lipat, perlahan membuka matanya. Sungai waktu yang panjang masih mengalir, mengaduk gelombang waktu. Di tubuh Yun Hao, cahaya keemasan umat manusia melonjak, dan setiap gumpalan cahaya keemasan umat manusia tampak hidup. Sutra Kaisar hampir selesai. Pada saat ini, dia menjalankan Sutra Kaisar Manusia, seolah-olah dia membawa ras manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi bersama. Dalam proses kultivasi, dia semakin kuat, umat manusia semakin kuat, dan makhluk umat manusia juga semakin kuat. Inilah arti sebenarnya dari Sutra Kaisar Manusia. Saat berikutnya, sungai waktu yang bergejolak dan bergejolak tiba-tiba melambat, waktu melambat, dan semuanya kembali normal. Segera setelah itu, sungai waktu menghilang dan berubah kembali menjadi gumpalan waktu yang melayang di udara. Kamu berhasil. Suara generasi kaisar manusia sebelumnya terdengar, dan ada emosi yang kental dalam nadanya. Dia adalah generasi pertama kaisar manusia. Sutra Kaisar Manusia diciptakan olehnya. Karena kesalahpahamannya tentang konsep kemanusiaan, konsekuensinya sangat parah, dan bahkan jika dia tahu bagaimana menyelesaikannya, dia tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Sekarang, ketika Kaisar Dunia Yun Hao muncul, dia benar-benar menyempurnakan kitab suci Kaisar Manusia, yang setara dengan membantunya menyelesaikan peristiwa penting dalam hidupnya. Ini tidak dekat. Yun Hao berbicara, suaranya tidak tergesa-gesa. Kaisar dari generasi sebelumnya, jejak waktu diserahkan kepada Anda untuk diamankan, tetapi Anda harus ingat untuk tidak berpikir tentang mengendalikan waktu. Mereka yang ingin mengendalikan waktu akan mengantarkan serangan balik waktu. Saat berikutnya, jejak waktu dan terbang menuju Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak, dan dia langsung mencetak waktu dan memasukkannya ke dalam ruang monumen ilahi. Ruang monumen ilahi saat ini adalah yang paling aman. Jika Anda meletakkannya di dunia alam, jika Anda bertarung dengan orang-orang, Anda mungkin terekspos.
Ini adalah sesuatu yang diidamkan oleh orang-orang Dao mesin surgawi. Saat ini, ada cukup banyak masalah yang disebabkan oleh orang-orang Heavenly Machine Dao. Jika rahasia jejak waktu terungkap, Yun Hao dapat yakin bahwa orang-orang Dao mesin surgawi akan putus asa untuk membunuh dengan gila-gilaan. Seberapa menakutkan seorang Taois mesin surgawi yang benar-benar melepaskan semua kekhawatirannya dan jatuh ke dalam keadaan gila? Tidak ada yang tahu dan tidak bisa membayangkan. Kaisar dari generasi sebelumnya menyerahkan jejak waktu kepada Yun Hao untuk diamankan, dan kemudian sosok pria kekar perlahan mengembun di depan Yun Hao. Ini adalah pria jangkung, seluruh tubuhnya memancarkan postur heroik yang tak terkalahkan, dan matanya bersinar sedalam bintang. Kamu lanjutkan di sini, melangkah keluar dari langkah terakhir Sutra Kaisar Manusia, dan aku akan menangani masalah di luar. Kata Kaisar generasi sebelumnya. Yun Hao mengangguk. Saat berikutnya, sosok Kaisar generasi sebelumnya hilang. Yun Hao terus menyilangkan lutut dan memejamkan mata, berlari hampir mencapai kesempurnaan Sutra Kaisar Manusia, dan dalam kegelapan, jalan Kaisar Manusia yang hanya bisa dia rasakan muncul. Langkah terakhir dari Sutra Kaisar Manusia. Ini untuk mengintegrasikan arti sebenarnya dari Sutra Kaisar ke dalam jalan Kaisar. Renhuang Avenue memiliki total 10 tingkat. Setiap 1000 zang adalah satu lapisan. Ketika Anda mencapai lapisan ke-9, Renhuang Avenue memiliki panjang 9000 zang, dan begitu Anda mencapai lapisan ke-10, Renhuang Avenue akan sangat panjang. Pada saat ini, jalan Renhuang Yun Hao hanya lebih dari 100 zang panjangnya. Dia diam-diam mengoperasikan Sutra Kaisar Manusia, dan umat manusia melonjak, dan arti sebenarnya dari teknik kultivasi manusiawi ini secara bertahap bergabung ke dalam Kaisar Manusia Dao. Adegan ajaib muncul. Di Avenue of the Human Emperor, sosok-sosok muncul. Semua orang yang memberinya kepercayaan dan iman, dan memberinya kekuatan kemanusiaan, menjadi salah satu dari mereka. Sosok-sosok padat, tak ada habisnya, semuanya terkandung di Renhuang Avenue sepanjang 100 zang ini. Tokoh-tokoh, ini semua melakukan hal yang sama. Mereka membantu Yun Hao membuka jalan, dan membuat Renhuang Avenue ini lebih lebar, lebih panjang, dan lebih stabil. Dan sementara mereka membantu membuka jalan Kaisar Manusia, dalam kegelapan, ada kekuatan tak terlihat yang memberi makan kembali kepada mereka, dan mereka semua akan mendapat manfaat. Merasakan arti sebenarnya yang halus dari Sutra Kaisar Manusia, Yun Hao memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Itu layak menjadi kaisar generasi sebelumnya, dan layak menjadi murid umum dari 9 dewa perang yang tak terkalahkan dari umat manusia alam atas, dan dia benar-benar bakat yang menghancurkan dunia. Jika dia tidak bertemu dengan konspirator super seperti Taois mesin surgawi, dan konsep aslinya sendiri salah, ketinggian yang bisa dia capai. Mungkin 9 guru yang akan melampaui dia, dan pembukaan jalan Kaisar Manusia, meskipun tidak dapat mengubah jumlah umat manusia yang dikendalikan oleh Yun Hao, itu membuat kemanusiaan yang sekarang bisa dia kendalikan lebih kental dan lebih kuat. Ini seperti seorang seniman bela diri pada tahap awal kultivasi, menyerap vitalitas langit dan bumi, dan kemudian vitalitas berubah menjadi cairan, dan kondensasinya seperti gang. Ini adalah metamorfosis, sublimasi. Kekuatan umat manusia juga memberi makan kembali ke Yun Hao, dan dunia alamnya perlahan terungkap, dan sedikit materialisasi terakhir yang hilang diisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Di sisi lain tirai kemanusiaan. Karena cedera parah dan kelelahan kera iblis dari dunia campuran, Putri Takdir sama sekali bukan lawan Kaisar Agung Klan Bulu dan Nalong Kun. Dia bertarung dengan kuat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk ditutupi luka. Dan jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Long Kun, jangan sembunyikan, cepat bertarung, dan lakukan gerakan besar. Kaisar Klan Yu kehabisan kesabaran dan berteriak. Long Kun tertawa, kalau begitu jangan simpan kekuatanmu. Bunuh kedua orang ini, menerobos tirai tipis itu, masuk dan bunuh Yun Hao, dan ambil artefaknya. Bagus. Kaisar Agung Klan Yu berteriak, dan saat berikutnya, bulu-bulu putih di sekujur tubuhnya meledak dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dan tombak artefak di tangannya melonjak dengan energi ilahi yang ganas dan kejam. Long Kun berubah menjadi naga emas, mengeluarkan rangan naga yang keras, dan kekuatan naga itu meroket. Ekspresi Putri Takdir sangat serius. Dan kera iblis berdarah dari dunia campuran mengepalkan batang besi hitam besar. Mereka semua sangat sadar. Selanjutnya,
Saatnya memutuskan hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar. Selain itu, mereka tidak akan melarikan diri. Bunuh. Mati. Long Kun dan Kaisar Klan Yu berteriak pada saat yang sama. Gerakan membunuh terkuat meledak. Kekuatan yang menghancurkan segalanya, bergemuruh di Putri Takdir dan Kera Iblis dari dunia campuran. Saat itulah itu terjadi. Perubahan mendadak. Sesosok itu, seolah-olah keluar dari udara tipis, berdiri di depan Putri Takdir. Sosok ini mengangkat tangannya dan melambai. Dalam sekejap, kekuatan pembunuh kuat yang pecah pada saat yang sama dengan Kaisar Agung Klan Yu dan Long Kun secara aneh hancur dan diam-diam dimusnahkan. Meskipun Kaisar Klan Yu bukan setengah dewa, dia memegang tombak artefak di tangannya, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari setengah dewa. Dua gerakan pembunuhan tertinggi tingkat setengah dewa, hancur oleh sedikit lambaian tangannya oleh hantu yang jelas bukan tubuh aslinya. Saudaraku, Putri Takdir melihat kembali ini, matanya memerah dalam sekejap, dan dia berteriak dengan suara tersedak. Naik, generasi sebelumnya Kaisar Rakyat. Kera Iblis juga tercengang. Kamu ingin membunuh adikku. Kamu sangat berani. Hantu Kaisar Manusia generasi sebelumnya berkata perlahan, suaranya dingin. Kaisar Agung Klan Bulu, Long Kun, kedua orang ini, gemetar. Keagungan dan niat membunuh generasi Kaisar Manusia sebelumnya secara langsung menghancurkan keinginan spiritual mereka, dan mereka tidak berani memikirkan keberuntungan sedikit pun, dan satu-satunya pikiran di hati mereka adalah melarikan diri. Namun, tepat saat mereka berbalik, dua telapak tangan besar muncul. Ledakan, tubuh Kaisar Klan Yu langsung meledak. Naga emas itu dicubit oleh telapak tangan besar ini, berjuang seperti cacing emas, tetapi tidak berhasil. Ledakan, Wanzang Jinlong bertahan sebentar, dan kemudian juga dicubit. Saudaraku, Putri Takdir berteriak lagi, dan dia terbang menuju hantu di depannya. Gadis, mundur dulu. Suara generasi Kaisar Manusia sebelumnya terdengar, dan lapisan kekuatan lunak membawa Putri Takdir mundur, dan bahkan Kera Iblis yang kacau dibawa terbalik oleh kekuatan ini. Hahaha, hahaha, hahaha. Dan saat ini, serangkaian tawa dingin yang menakutkan datang dari arah lain. Satu demi satu pria gelap bergegas masuk. Kaisar Manusia kegelapan yang membeku di luar dibebaskan, dan dia juga membuka tutup semua peti mati yang menyegel Kaisar Manusia kegelapan, dan melepaskan semua Kaisar Manusia kegelapan. Kaisar Manusia kegelapan lebih kuat dari gabungan Long Kun dan Kaisar Yu. Sekarang, ribuan Kaisar Manusia kegelapan ada di sini sekaligus. Kaisar Manusia gelap yang padat, masing-masing mewakili sisi gelap sifat manusia secara ekstrim, melambangkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Barisan seperti itu langsung membuat Kera Iblis dari dunia campuran melemah di sekujur tubuh. Tidak peduli seberapa memberontak dan kejam Kera Iblis itu, ia memiliki derajat. Kaisar Manusia gelap di depannya ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga menakutkan. Putri Takdir tidak takut, hanya khawatir. Dia mengepalkan tinjunya, dan di mata dan hatinya, hanya ada keselamatan kakaknya. Generasi Kaisar Manusia sebelumnya menghadapi Kaisar Manusia gelap yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresinya rumit, dia menghela nafas, dan berkata, karena akar kutukan ditanam olehku, itu juga harus diberikan kepadaku sampai akhir. Hahaha, apa yang kamu dapatkan? Dengan kekuatan kecil yang kamu miliki sekarang, bahkan jika kamu berada di puncakmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi situasi ini, kamu tidak bisa mengubah apapun. Bunuh dia, hancurkan segalanya tentang dia, dan surga akan menjadi milik kita. Mulai sekarang, kita adalah Kaisar Manusia, dan nasib semua makhluk umat manusia ada di tangan kita. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan yang kacau dan berisik semuanya membawa niat yang dingin, kejam dan ganas, dan sisi gelap sifat manusia yang terkandung dalam suara-suara ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar Kaisar Agung. Potongan-potongan bayangan hitam, seperti belalang hitam, meraung dengan penuh semangat dan membunuh hantu Kaisar Manusia generasi sebelumnya. Tangan generasi sebelumnya Kaisar Pantom tiba-tiba menjadi selusin. Cahaya ilahi yang tak berujung mekar dari tangannya. Cahaya ilahi itu luar biasa, perkasa, dan tersapu ke arah Kaisar Manusia gelap yang bergegas untuk membunuh. Potongan-potongan bayangan hitam terbang mundur. Hantu Kaisar Manusia generasi sebelumnya menunjukkan kekuatan mereka yang tak terkalahkan. Bahkan jika Kaisar Manusia gelap ini sangat kuat, dia masih dengan mudah menekan area yang luas.
Dia melangkah keluar dan langsung bergegas menuju Kaisar Manusia Gelap yang padat. "Buka untukku!" Dengan teriakan keras, itu seperti raungan jalan, dan jalan brilian Kaisar Manusia yang tak ada habisnya tiba-tiba habis. Ledakan, ledakan, ledakan. Human Emperor Avenue bergegas menjauh, menghancurkan satu demi satu Kaisar Manusia Kegelapan berkeping-keping. Generasi Kaisar Manusia sebelumnya mengendalikan jalan Kaisar Manusia dan datang langsung ke tengah-tengah kelompok besar Kaisar Manusia Gelap ini. Pencerahan. Tangannya disegel lagi. Berdengung. Gelombang misterius menyebar. Saya melihat bagian langit dan bumi ini, dan tiba-tiba bintang-bintang bermekaran, dan bintang-bintang yang bersinar dengan kecemerlangan abadi muncul. Hentikan dia menggunakan artefak itu. Hancurkan bintang-bintang. Jangan pernah menonton pertunjukannya, lakukan. Raungan terdengar. Semua Kaisar Manusia Kegelapan semuanya meletus pada saat ini dengan teknik serangan dan pembunuhan pamungkas, dan potongan-potongan kekuatan kemanusiaan gelap tersapu, ingin meledakkan bintang-bintang yang muncul di langit dan bumi. Setiap bintang bergetar lembut, dan cahaya bintang yang jatuh terhubung menjadi satu, menenggelamkan semua kekuatan gelap dan manusiawi yang meledak. Ada juga sejumlah besar Kaisar Manusia Kegelapan, yang menyerang Kaisar Manusia generasi sebelumnya, ingin mencegah Kaisar Manusia generasi sebelumnya mengorbankan artefak. Tubuh Kaisar Manusia generasi sebelumnya tiba-tiba meledak dari badai yang kuat. Badai, itu ganas, menyapu segalanya, menghancurkan kekuatan serangan sekelompok Kaisar Manusia Kegelapan, dan menerbangkan Kaisar Manusia Kegelapan yang mendekat. Ini adalah pertempuran epik. Kaisar Manusia Gelap yang tak terhitung jumlahnya melambangkan kekuatan tempur terkuat. Tetapi Kaisar dari generasi sebelumnya, dengan hantu, bertarung dengan mereka dengan kuat, tanpa menunjukkan dekadensi apapun, menunjukkan sikap yang tak terkalahkan. Putri Takdir melihat pemandangan ini, dan hatinya penuh emosi. Ini kakaknya, Kaisar Manusia pertama yang memimpin kelahiran umat manusia. Bahkan jika hanya ada hantu yang tersisa, dia masih secantik sebelumnya. Dan tidak ada kesulitan yang bisa menghancurkannya. Kera iblis dari dunia campuran sangat tersentuh di dalam hatinya, dan dia kagum pada generasi Kaisar Manusia sebelumnya ini, dan pada saat yang sama, dia memikirkan Yun Hao, yang juga berjalan di jalan Kaisar Manusia, suatu hari di masa depan, akankah Yun Hao begitu kuat? Raungan, itu berlanjut. Hantu Kaisar generasi sebelumnya semakin kurus. Dia telah dengan kejam mengalahkan satu demi satu Kaisar Manusia Gelap. Bisa. Masalahnya juga terungkap. Kaisar Manusia Gelap, ini semuanya dipadatkan oleh kekuatan kemanusiaan. Jika ada tingkat kekuatan lain, mereka dapat menghancurkan Kaisar Manusia Gelap ini, dan mereka secara alami dapat menghancurkan manusia gelap ini. Tetapi hantu Kaisar generasi sebelumnya juga sepenuhnya didukung oleh kekuatan kemanusiaan. Kemanusiaan Kaisar Manusia Kegelapan, memiliki asal yang sama, dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Kaisar Manusia Kegelapan yang diledakkan olehnya dengan cepat pulih dan terus mengaum dan membunuh Kaisar Manusia generasi sebelumnya. Ini seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Meskipun generasi Kaisar Manusia sebelumnya memiliki sikap yang tak tertandingi dan keinginan yang tak terkalahkan, dia tidak bisa menghancurkan inkarnasi manusiawi yang gelap ini. Dan seiring waktu pertempuran yang diperpanjang, hantunya terus menipis. Dia sekarat, hahaha. Begitu dia dihancurkan, kita akan benar-benar bebas. Ketika saatnya tiba, siapa yang bisa menghentikan kita di seluruh alam cakrawala? Sekelompok besar Kaisar Manusia Kegelapan, meraung dengan penuh semangat. Meraung seperti binatang buas, meletus sepuasnya. Mereka tidak takut kehancuran sama sekali. Karena mereka yakin bahwa Kaisar generasi sebelumnya tidak akan bisa menghancurkan mereka sama sekali. Saudaraku, Putri Takdir berteriak, hatinya sedih, dan dia sangat tidak nyaman. Tidak mudah baginya untuk bersatu kembali dengan kakaknya, tetapi apakah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu akan mengucapkan selamat tinggal lagi? Bahkan jika kera iblis yang kacau tidak ada hubungannya dengan generasi Kaisar Manusia sebelumnya, ada jejak kesedihan di hatinya yang tak terkendali. Adalah orang yang sangat kuat, dan pada akhirnya berakhir. Sebab dan akibat, ini terlalu berat. Ini sangat berat sehingga bahkan jika para dewa datang untuk menghadapinya, mereka tidak tahan sama sekali. Belum lagi, Kaisar dari generasi sebelumnya, hanya ada hantu yang tersisa, dan dia. Saya tidak tahan. Pada saat ini, bintang-bintang telah muncul.
Cahaya bintang yang tak berujung menyebar dan berubah menjadi sungai panjang langit berbintang, dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Hantu generasi kaisar manusia sebelumnya hampir hanya ada jejak samar yang tersisa, dan jarak dari pemusnahan total tampaknya sudah dekat. Tepat ketika semua kaisar kegelapan hendak menghela nafas lega, segel mendengus dingin. Tiba-tiba, semua bintang berubah menjadi satu dan berubah menjadi gambar galaksi yang indah dan indah. Semua kaisar manusia gelap telah menjadi gumpalan bayangan hitam dalam gambar ini. Semua, dalam sekejap, mereka benar-benar membeku dan diam. Apakah sudah berakhir? Putri takdir dan kera iblis dari dunia campuran, melihat pemandangan ini, suasana hatinya sangat rumit. Mereka tentu ingin itu berakhir. Tapi akal memberitahu mereka, sebab dan akibat ini pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Benar saja, hanya sebentar. Bayangan hitam di gulungan galaksi mulai meledak dengan gumpalan aura hitam, dan seluruh gulungan galaksi terkontaminasi oleh kegelapan sedikit demi sedikit. Bagaimana kekuatan ribuan kaisar manusia kegelapan bisa ditekan dengan mudah? Gulungan galaksi dapat menyegel mereka. Tetapi kaisar dari generasi sebelumnya, yang mengendalikan gulungan galaksi, telah mencapai akhir hidupnya. Dia tidak bisa lagi memanfaatkan kekuatan belaka untuk membuka gulungan galaksi. Melihatnya, kegelapan akan benar-benar mengikis galaksi. Tirai kemanusiaan tiba-tiba beriak lapis demi lapis. Putri takdir dan kera iblis dari dunia campuran semuanya sama menoleh dan melihat Yun Hao keluar dari tirai cahaya yang beriak. Hantu kaisar manusia generasi sebelumnya juga menoleh untuk melihat Yun Hao dan berkata, selanjutnya, tolong. Putri takdir dan kera iblis dari dunia campuran tercengang ketika mereka mendengar kata-kata dari generasi kaisar sebelumnya. Situasi selanjutnya harus diselesaikan oleh Yun Hao. Pada saat ini, Yun Hao tidak punya waktu untuk menjelaskan begitu banyak. Dia melangkah keluar dan datang ke hantu kaisar generasi sebelumnya. Sudah berapa lama Human Emperor Avenue telah mencapai? Kaisar generasi sebelumnya bertanya. Hati Yun Hao tergerak, dan jalan kaisar manusia sepanjang 1000 zang terbuka. Putri takdir dan kera iblis dari dunia campuran, mereka tidak bisa melihatnya. Mereka tidak bisa merasakannya. Tetapi generasi kaisar manusia sebelumnya dapat dengan jelas melihat jalan kaisar manusia Yun Hao. Qianzhang Renhuang Avenue berarti bahwa Yun Hao telah mempromosikan Renhuang Avenue ke puncak tingkat pertama dengan mengandalkan Renhuang Sutra yang disempurnakan. Di Human Emperor Avenue, masih ada proyeksi manusia yang tak terhitung jumlahnya yang terus membuka untuknya. Tetapi kemajuannya melambat. Saya ingin memiliki kecepatan perkembangan yang cepat sekarang. Kecuali saya bisa diberkati dengan lebih banyak kekuatan manusia. Lalu, ayo, kata kaisar generasi sebelumnya. Meskipun Yun Hao tahu bahwa masalah saat ini sangat tegang, tetapi masih ada sedikit waktu, dia melirik ke arah putri takdir, dan kemudian berkata, aku akan menunggumu sebentar. Kaisar dari generasi sebelumnya, terima kasih. Setelah itu, hantu kaisar manusia generasi sebelumnya menghilang dari Yun Hao dalam sekejap, dan bahkan dengan itu, putri takdir di kejauhan juga menghilang. Dengan keraguan di hatinya, kera iblis dunia campuran terbang di depan Yun Hao dan berkata, ini. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi saat ini dapat diselesaikan? Ekspresi Yun Hao menunjukkan sentuhan kesedihan, meskipun sebab dan akibat dari semua ini ditanam oleh kaisar generasi sebelumnya sendiri, tetapi berpikir bahwa sosok yang tak tertandingi seperti itu akan hancur total. Suasana hatinya juga sangat rumit. Kaisar manusia gelap ini lahir di dunia ini, hancurkan dunia ini, dan semua yang ada di sini akan menghilang. Kata Yun Hao. Kera iblis dari dunia campuran segera menebak kuncinya dan berkata, jika saya menebak dengan benar, alasan mengapa generasi kaisar manusia sebelumnya selalu ada adalah karena dunia ini. Jika dunia ini dihancurkan, generasi kaisar manusia sebelumnya juga akan menghilang sepenuhnya. Yun Hao mengangguk. Sebenarnya, sarana kaisar generasi sebelumnya meninggalkan gumpalan kehendak spiritual, yang dapat disusun ulang kapan saja dan menjalani kehidupan lain. Tapi dengan cara itu, kaisar manusia gelap, ini juga akan menyebabkan kekacauan di alam cakrawala dan menjerumuskan Teran ke dalam kegelapan abadi dan keputusasaan. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk secara pribadi mengakhiri sebab dan akibat dari bencana besar ini. Bagaimanapun, dia adalah kaisar manusia pertama yang memimpin umat manusia. Bahkan jika era miliknya telah lama berakhir, sebagai kaisar manusia, masih ada ras manusia di hatinya.
Saudaraku, di sisi lain, Putri Takdir menangis hingga menangis. Kekuatan kaisar manusia generasi sebelumnya berubah menjadi gumpalan angin segar, mengusap air mata di wajahnya. Gadis, jangan menangis, hidupku seharusnya sudah berakhir sejak lama. Nada, suaranya penuh dengan emosi campur adu, dan dia melanjutkan, saya membuat kesalahan besar, saya harus mengakhiri kesalahan ini adalah penebusan saya untuk diri saya sendiri. Putri Takdir, menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan menangis, dia ingin memeluk kakaknya, tetapi lengannya langsung melewati bayangan. Saudaraku, pasti ada cara lain, tidak ada kesulitan yang bisa menghancurkan Anda. Yun Hao juga seorang pekerja ajaib, dengan kerjasama Anda pasti akan menemukan yang terbaik dari kedua dunia. Kaisar dari generasi sebelumnya, ini satu-satunya cara, gadis, waktu hampir habis, saya harus pergi. Saudaraku, tunggu, aku punya cara. Kekuatan yang kamu segel di tubuhku. Lepaskan kekuatan itu, Anda bisa melakukannya. Hantu, kaisar manusia generasi sebelumnya tiba-tiba muncul dengan fluktuasi yang jelas. Gadis, kamu, bagaimana Anda mengetahui hal ini? Putri Takdir, saudaraku, aku mengetahuinya sejak lama. Katakan saja padaku, apakah tidak apa-apa? Kaisar dari generasi sebelumnya terdiam. Putri Takdir, tidak apa-apa, jika Anda tidak berbicara, itu berarti Anda mengakui bahwa kekuatan dapat menyelesaikan masalah ini. Hantu dari generasi kaisar manusia sebelumnya menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, kekuatan itu disiapkan oleh saya untuk umat manusia di alam cakrawala, dan sekarang belum waktunya untuk menggunakan kekuatan itu. Saat berikutnya, hantu kaisar manusia dari generasi sebelumnya menghilang dari wajah Putri Takdir. Saudaraku, kamu kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Segera kembali. Putri Takdir berteriak dengan seluruh kekuatannya, dan air mata panas mengalir. Itu saja, hantu kaisar manusia generasi sebelumnya kembali ke wajah Yun Hao, dan kemudian, hantu itu langsung terintegrasi ke jalan kaisar manusia Yun Hao. Cepat seperti mengedipkan mata. Human Emperor Avenue. Yun Hao telah berubah dari 1000 zang menjadi 2000 zang dan 3000 zang. 9000 zang. Pada akhirnya, itu menembus 9000 zang dan berubah menjadi panjang yang tak terbatas. Ini adalah superposisi manusiawi dari dua era, tumpang tindih dari dua kaisar manusia. Jalan kaisar manusia, ini meledak dengan kekuatan tertinggi yang tak ada habisnya. Kakak kera, kamu menungguku di sini sebentar. Setelah Yun Hao selesai berbicara, dia segera melangkah keluar, mengendalikan Human Emperor Avenue yang sangat panjang, dan menghilang. Generasi kaisar manusia sebelumnya diintegrasikan ke dalam Human Emperor Avenue Yun Hao, dia memberikan bimbingan kepada Yun Hao, dan Yun Hao memanfaatkan kekuatan Human Emperor Avenue dan datang ke sudut dunia ini. Ledakan, kekuatan Human Emperor Avenue bergegas keluar dengan ganas. Diikuti oleh Yun Hao sekali lagi mengendalikan jalan kaisar manusia dan muncul di tempat lain sesuai dengan bimbingan kaisar manusia generasi sebelumnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menghancurkan setiap hub kunci di dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh kaisar generasi sebelumnya, pada kenyataannya, kerangka keseluruhan setara dengan formasi. Sama seperti memecahkan formasi, selama dasar formasi dihancurkan, kekuatan formasi akan menghilang. Tetapi tanpa bimbingan generasi kaisar sebelumnya, tidak ada yang bisa menemukan hub manapun di dunia ini. Dengan pusat dunia ini, itu dihancurkan satu persatu. Dunia juga telah melihat guncangan yang sangat dahsyat. Gunung dan sungai hancur, langit dan bumi hancur, dan tatanan dunia ini menghilang. Segera, Yun Hao dan generasi kaisar manusia sebelumnya kembali ke sisi gulungan galaksi artefak. Kaisar manusia kegelapan yang disegel oleh gulungan galaksi artefak semuanya merasakan datangnya krisis akhir. Bagaimana mereka bisa bersedia? Satu persatu, mereka semua meledak dengan seluruh kekuatan mereka, ingin menembus segel gulungan galaksi dan kemudian menstabilkan dunia yang akan runtuh. Yun Hao memanfaatkan penyempurnaan kaisar manusia Dao, menggabungkan kekuatan manusiawi dari dua era, dan dengan kuat menekan semua kaisar manusia gelap di gulir galaksi. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di Human Emperor Avenue yang mulia, hantu dari generasi kaisar manusia sebelumnya dipadatkan kembali, dan dia berdiri di Human Emperor Avenue yang didominasi oleh Yun Hao ini, menyaksikan dunia yang dia ciptakan runtuh,
seolah-olah dia memiliki perasaan yang tak ada habisnya. Inilah harapan yang dia miliki. Dia ingin menciptakan dunia yang sempurna untuk umat manusia di sini. Namun, satu langkah yang salah, setiap langkah yang salah. Kamu tidak memiliki prajurit kaisar manusia sendiri, kan? Tiba-tiba, kaisar dari generasi sebelumnya berkata. Yun Hao mengangguk, pedang kaisar manusia saya masih dibudidayakan. Kaisar sebelumnya, Anda membantu saya mengakhiri sebab dan akibat ini. Saya berhutang budi besar kepada Anda, dan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas Anda di masa depan. Saya tidak suka berhutang dalam hidup ini. Jadi saya hanya mengambil kesempatan ini untuk melemparkan pedang kaisar manusia untuk Anda. Tempa pedang kaisar manusia, mata Yun Hao langsung meledak menjadi cahaya terang. Sejak Putri Takdir menyebutkan kepadanya tentang prajurit kaisar manusia, dia tidak ragu untuk mengubah arah pedang yang awalnya dimaksudkan untuk dibudidayakan menjadi pedang ilahi, dan memadatkannya dengan kekuatan kemanusiaan, ingin mengolah pedang itu menjadi pedang kaisar manusia. Pedang kaisar manusia, seperti namanya, adalah pedang yang cocok untuk umat manusia. Meskipun, Yun Hao sekarang dapat menggunakan pedang apapun untuk bertarung dalam kombinasi dengan kemanusiaan. Tapi celahnya cukup besar. Pedang yang belum menjalani kultivasi manusiawi hanya dapat mengerahkan tingkat ledakan normal dari kekuatan manusiawi. Tapi pedangnya yang telah ditempa dengan kultivasi manusiawi, bahkan jika itu belum benar-benar dipromosikan menjadi pedang kaisar manusia, tetapi ketika mengendalikan kekuatan kemanusiaan melawan musuh, itu dapat meledak dengan kekuatan kemanusiaan hampir 2 kali lipat. Setelah pedang kaisar manusia benar-benar dipromosikan, efek amplasnya secara alami akan lebih layak dinantikan. Menurut kemajuan Yun Hao saat ini, masih ada jalan panjang sebelum pedang itu dapat secara resmi berubah menjadi pedang kaisar manusia. Bisa. Generasi kaisar manusia sebelumnya. Tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa Yun Hao, bantuan manusia yang membantunya menyelesaikan sebab dan akibat, membantunya menempa pedang kaisar manusia. Bagaimana cara mencetak? Yun Hao bertanya. Kaisar dari generasi sebelumnya, meskipun umat manusia yang gelap adalah kumpulan dari sisi gelap yang tak terhitung jumlahnya dari sifat manusia, bagaimanapun juga itu masih merupakan bagian dari kemanusiaan. Begitu banyak kaisar manusia gelap, kemanusiaan gelap yang mereka miliki sudah cukup untuk meredam pedang Anda menjadi pedang kaisar manusia. Ekspresi Yun Hao langsung menjadi sangat serius. Gunakan kemanusiaan gelap untuk menempa pedang kaisar manusia? Bisa dibayangkan bahwa bahkan jika Anda dipromosikan menjadi pedang kaisar manusia, ini juga merupakan pedang kaisar manusia yang gelap dan manusiawi, melambangkan sisi gelap dari sifat manusia tertinggi. Kaisar dari generasi sebelumnya, bagaimana pedangnya? Apa hubungannya denganmu? Tidak peduli seberapa gelap pedang itu, ketakutan apa yang akan ada ketika pria yang memegang pedang memiliki cahaya di hatinya? Andalah yang mengendalikan pedang kaisar manusia, bukan pedang kaisar manusia. Yun Hao secara alami memahami kebenaran ini. Hanya saja dampak emosionalnya tiba-tiba terlalu kuat, dan saya tidak bereaksi. Saat berikutnya, Yun Hao mengorbankan pedangnya. Pedang ini telah keluar dari kejauhan menuju tingkat prajurit ilahi, dan kemudian telah ditempa dan dibudidayakan oleh kekuatan kemanusiaan, dan setengah dewa biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Kaisar manusia kegelapan mulai menghancurkan. Kaisar dari generasi sebelumnya berkata perlahan. Di dalam gulungan galaksi artefak, saat dunia ini mulai runtuh, kaisar manusia gelap yang tersegel itu kehilangan akarnya dan mulai meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut gelap lagi. Kaisar dari generasi sebelumnya mengangkat tangannya dan meraihnya. Tiba-tiba, kekuatan manusiawi gelap yang tak terhitung jumlahnya dalam gulungan galaksi artefak berubah menjadi semburan hitam yang melonjak dan mengalir keluar dan mendarat di pedang Yun Hao. Dalam kegelapan, cahaya pedang menyala-nyala dan menyilaukan, dan Yun Hao mengendalikan pedang, menyerap semua kekuatan kemanusiaan gelap yang masuk. Di tubuh pedang yang awalnya cerah, gumpalan garis hitam muncul. Dalam gulungan galaksi artefak, kaisar manusia gelap yang dibentuk oleh sisi gelap sifat manusia telah sepenuhnya menjadi makanan bagi generasi kaisar manusia sebelumnya untuk menempa pedang kaisar manusia untuk Yun Hao. Kamu harus memiliki banyak hal untuk ditanyakan padaku, jadi aku bisa membicarakannya selagi aku masih punya waktu. Hantu kaisar manusia generasi sebelumnya berkata sambil mengendalikan kekuatan umat manusia gelap ke dalam pedang Yun Hao. Yun Hao memang punya banyak hal untuk ditanyakan padanya.
Sekarang, ini kesempatan terakhir. Tidak akan lama sebelum kaisar generasi sebelumnya akan benar-benar menghilang dari dunia ini, tidak meninggalkan jejak. Yun Hao, bagaimana cara membunuh Taois mesin surgawi? Di dunia ini, orang yang paling tahu tentang dewa mesin surgawi Dao pasti kaisar dari generasi sebelumnya. Untuk menemukan jejak waktu yang tersisa di alam surgawi, Taois Tianji membimbingnya ke jalan kaisar manusia, dan kemudian ingin mencuri kekuatan umat manusia melalui dia. Dan akhirnya, dia meluncurkan pertempuran hidup dan mati dengan Tianji Daeren. Meskipun, Taois mesin surgawi belum mati. Tetapi sejak itu, orang-orang Heavenly Machine Dao telah berhenti untuk waktu yang lama, yang berarti bahwa pertempuran itu membuat orang-orang Heavenly Machine Dao membayar harga yang mahal. Solusi untuk orang-orang Tianji Dao, saya menyerahkannya pada saudara perempuan saya percaya bahwa saudara Si seharusnya memberitahu Anda, dan ketika saatnya tiba, Anda akan tahu. Saudara batu di mulut kaisar generasi sebelumnya jelas adalah saudara batu Yun Nian, kehendak di platform batu di ruang monumen ilahi. Yun Hao tidak lagi terobsesi dengan pertanyaan ini, jadi dia berkata, apa benda di cakrawala yang berasal dari dalam jalan abadi? Di mana sekarang? Kaisar dari generasi sebelumnya, kamu bahkan tahu tentang itu. Kemudian dia berkata, saya bertanggung jawab untuk membawa benda itu keluar dari alam atas dan menyembunyikannya di alam cakrawala, tetapi sejujurnya, bahkan saya tidak tahu apa benda itu. Aku percaya padamu, kata Yun Hao. Jika kaisar generasi sebelumnya tidak ingin mengatakannya, dia tidak perlu menjawab sama sekali, karena dia berkata demikian, itu berarti dia benar-benar tidak tahu apa itu. Tapi, kata-kata generasi kaisar manusia sebelumnya berubah, meskipun saya tidak tahu apa itu. Tetapi, benda itu, saya pikir, karena ditempatkan di alam cakrawala, itu harus disimpan oleh kaisar manusia. Bagaimanapun, itu adalah hal yang keluar dari jalan abadi, bahkan orang-orang terkuat di alam atas akan menjadi gila karena ini. Begitu berita bocor, semua makhluk kuat di alam atas akan datang ke Changji dengan cara apapun, dan Changji tidak tahan dengan bencana semacam ini. Hanya kaisar kemanusiaan yang tidak akan menyakiti Teran, dan akan melakukan yang terbaik untuk menjaga rahasia ini untuk melestarikan Teran. Dalam benak Yun Hao, kilatan inspirasi. Aku tahu di mana kamu meletakkan benda yang jatuh dari jalan peri. Kaisar dari generasi sebelumnya, benda itu, mungkin berguna, benar-benar melibatkan rahasia menjadi abadi, tetapi mungkin juga tidak berguna, karena jalan peri terlalu misterius, tidak ada pengalaman masa lalu untuk dipelajari. Jika Anda mendapatkan benda itu suatu hari nanti, ingat, jangan tenggelam dalam rahasia penggalian, biarkan saja. Yun Hao mengangguk, terima kasih atas pengingatnya. Saat itulah itu, terjadi. Semua kaisar manusia gelap di artefak galaksi scroll semuanya telah hancur. Semua kekuatan kegelapan dan kemanusiaan diserap oleh pedang Yun Hao. Di kedua sisi pedang, garis hitam terjalin, memberikan pedang ini suasana yang sangat menakutkan. Pedang kaisar manusia telah selesai, pegang pedangnya. Kaisar dari generasi sebelumnya minum dengan ringan. Ekspresi Yun Hao serius, telapak tangannya terulur, dan dia dengan kuat menggenggam gagang pedang. Dalam sekejap, sisi gelap tak berujung dari sifat manusia melonjak keluar dari tubuh pedang dengan gila-gilaan, memengaruhi kehendak spiritual Yun Hao. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan umat manusia mekar dengan cahaya keemasan yang tak terukur, secara paksa menekan semua umat manusia gelap kembali ke tubuh pedang. Diikuti oleh pedang kaisar manusia bergetar hebat, memancarkan suara pedang yang tajam, dan kekuatan manusiawi di tubuh Yun Hao juga beresonansi. Hah! Yun Hao mengayunkan pedangnya dan menebas ke depan kehampaan. Ki pedang manusiawi yang brilian memisahkan kehampaan menjadi dua dalam sekejap. Di bawah peningkatan pedang kaisar manusia, kekuatan pedang kemanusiaan Ki meroket jauh dibandingkan sebelumnya. Yun Hao segera menyingkirkan pedang kaisar manusia. Meskipun dia menekan sisi gelap sifat manusia barusan, dia masih tidak bisa memegang pedang ini untuk waktu yang lama, dan hanya ketika kekuatan umat manusia di dunia tumbuh lebih kuat, semua bahaya tersembunyi dapat dihilangkan. Hantu kaisar generasi sebelumnya akan menghilang sepenuhnya. Yun Hao, aku tidak suka berutang budi, tapi ada dua hal yang masih ingin kutanyakan padamu. Lakukan yang terbaik, kata Yun Hao. Bantu aku merawat adikku. Bagus. Ada satu hal lagi, dan itu, lindungi alam surgawi milik umat manusia.
Kaisar dari generasi sebelumnya meminta Yun Hao untuk merawat saudara perempuannya, dan kemudian lindungi alam surgawi milik umat manusia. Bagaimanapun, dia masih peduli dengan teran surgawi. Setelah nasihat, aura milik kaisar generasi sebelumnya benar-benar menghilang. Bakat luar biasa, ini yang pertama memimpin umat manusia, dan kemuliaannya berakhir sepenuhnya. Gulungan gambar galaksi tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya bintang kecil, dan melayang di depan Yun Hao. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan semua cahaya bintang, seperti 100 sungai yang memasuki laut, meleleh ke telapak tangannya. Yun Hao merasa sedih di dalam hatinya, dan banyak emosi melonjak, dan kemudian dia menghela nafas panjang. Jalan Kaisar Manusia, yang telah diberkati oleh generasi Kaisar Manusia sebelumnya, dikembalikan ke keadaan semula, dan di Jalan Kaisar Manusia sepanjang 1000 kaki, masih ada proyeksi manusia padat yang terus-menerus terbuka untuknya. Masuk ke tempat ini kali ini, tujuan awalnya adalah untuk bergegas menuju galaksi artefak Jiang Tianheng. Siapa sangka hal yang berliku-liku seperti itu akan terjadi. Untungnya, tidak ada bahaya. Sebab dan akibat yang dilemparkan oleh Kaisar Manusia dari generasi sebelumnya dianggap sudah berakhir. Dan tidak ada Kaisar Manusia kegelapan yang melarikan diri tanpa menyebabkan bencana bagi teran surgawi. Dan panen Yun Hao ini sangat besar. Dengan teknik kultivasi yang manusiawi, sutra kesempurnaan Kaisar Manusia, Renhuang Avenue telah menyelesaikan sublimasi tingkat pertama. Dunia alam telah sepenuhnya terwujud, dan tubuh suci Orde Atas telah dipromosikan. Jejak waktu yang sangat sulit dikejar oleh orang-orang mesin surgawi Dao jatuh ke tangannya. Termasuk artefak galaksi scroll Jiang Tianheng, itu juga ada di tangan. Dia juga tahu tempat persembunyian benda yang telah jatuh dari dunia peri, dan masalah ini penting dan penting, tetapi itu tidak penting. Sebenarnya, itu saja. Jika pesan bocor, alam cakrawala pasti akan mengantarkan bencana tak berujung karena ini, dan orang-orang terkuat di alam atas akan putus asa untuk membunuh dengan gila-gilaan. Tetapi selama berita itu disembunyikan, itu tidak akan berdampak pada umat manusia di alam Changji, selama dia tidak mengatakannya. Tidak ada seorang pun di Changji yang dapat menemukannya. Sesaat kemudian, Yun Hao muncul di sebelah kera iblis dari dunia campuran. Kakak kera, ini perjalanan yang sulit, kata Yun Hao. Kera iblis dari dunia campuran melakukan banyak upaya kali ini. Pertama, dia bertarung sendirian melawan setengah dewa Long Kun dengan darah naga emas, yang memberi Yun Hao cukup waktu untuk menjelajahi istana karang. Kemudian dengan gaya bertarung yang putus asa, dia memulai pertempuran sengit sampai mati dengan Kaisar Manusia yang gelap. Segera setelah itu, bersama dengan Putri Takdir, dia menyeret Kaisar Agung Klan Yu dan Long Kun. Jika tidak, dia tidak akan dapat membenamkan dirinya dalam sungai panjang waktu dan tahun untuk memahami dan meningkatkan sutra Kaisar Manusia dengan ketenangan pikiran. Dan hasilnya adalah, luka kera iblis dari dunia campuran sangat serius, dan asalnya sangat rusak. Kera iblis dari dunia campuran tersenyum pahit dan berkata, dia, ayo. Yun Hao mendengus dan berkata, ayo pergi. Kera iblis dari dunia campuran menghela nafas, terdiam sejenak, dan berkata, melihat sikap Kaisar Manusia ini hari ini mengejutkan hati saya. Tetapi sayangnya, karakter seperti itu akhirnya berakhir. Yun Hao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sesaat kemudian, dia dan kera iblis dari dunia campuran menemukan Putri Takdir yang berduka. Putri Takdir tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung kembali ke ruang monumen ilahi. Yun Hao juga tidak menghiburnya. Biarkan dia diam. Dunia, yang diciptakan oleh generasi Kaisar Manusia sebelumnya telah dihancurkan. Semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Yun Hao dan kera iblis dari dunia campuran tidak lagi berlama-lama, dan segera kembali ke Istana Karang. Istana Karang, yang tidak banyak berubah, sama sekali tidak terpengaruh oleh perang besar, dan tetap sama. Pertempuran epik yang terjadi di dalamnya tidak akan diketahui dunia. Kera iblis dunia campuran memandang Yun Hao, sekarang dapat ditentukan bahwa jalan bagi Istana Surgawi untuk turun ke alam cakrawala lagi tersembunyi di alam Laut Utara. Karena kita di sini, kita tidak perlu kembali sampai kita menyelesaikan masalah ini. Mereka seharusnya masih membutuhkan waktu. Manfaatkan waktu ini, pertama-tama saya akan menyesuaikan keadaan saya dan memulihkan beberapa efektivitas tempur, dan Anda dapat mencoba menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk membiarkan Luo Qingtian dan mereka datang untuk membantu. Yun Hao mengangguk,
menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, memang, karena kita di sini, kita harus menyelesaikan masalah ini, tetapi kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita lakukan sekarang. Kera iblis dari dunia. Campuran, lakukan sekarang, tapi dia dalam kondisi yang buruk. Kekuatan tempur para dewa tidak bisa dikerahkan sama sekali. Meskipun Kaisar Klan Yu dan penguasa suci Laut Utara sudah mati. Tetapi di sisi tanah suci Beihai, ada juga Kaisar Agung dari Klan Perak, Raja Iblis, dan Kaisar Iblis bergelar. Karena Kaisar Klan Yu telah menerima artefak yang diberikan oleh Istana Surgawi, Kaisar Klan Perak juga harus memiliki artefak seperti itu, dan bahkan Raja Iblis dan Kaisar Iblis bergelar memiliki artefak di tangan mereka. Beberapa waktu lalu, Istana Surgawi menderita banyak kerugian satu demi satu. Keturunan berdarah campuran mereka, keturunan berdarah murni, banyak mati, istana kekaisaran yang mereka dukung juga dihancurkan, gua iblis dibunuh dan ditembus. Para dewa ras alien di Istana Surgawi pasti sangat marah. Untuk menghilangkan rasa malu, kemungkinan besar mereka memberikan sejumlah besar artefak. Kedua orang itu, Kaisar Perak dan Raja Iblis, begitu mereka bertarung dengan artefak, mereka pasti kekuatan tempur para dewa. Kera iblis dunia campuran sekarang belum lagi bertarung melawan lawan tingkat setengah dewa. Bahkan jika Kaisar Iblis bergelar itu memegang artefak, dia tidak bisa menangkisnya. Yun Hao berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Petik 2 titik 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 titik. Tanah Suci Laut Utara. Raja Iblis duduk di singgasana tepat di atas aula utama. Sekelompok orang dari Tanah Suci Beihai berdiri di aula utama dengan kepala tertunduk dan menggigil. Sekelompok sampah, keluar. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di Tanah Suci Beihai ini semua mundur dari aula utama dengan ketakutan seolah-olah mereka akan mendapatkan amnesti. Raja Iblis di samping berdiri dan berkata, utusan ilahi menenangkan amarahnya, utusan ilahi Klan Yu telah pergi untuk menjelajahi tempat rahasia dengan penguasa suci Laut Utara, dan saya tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Jika utusan ilahi memiliki sesuatu untuk dijelaskan, biarkan saya datang. Kaisar Klan Perak mendengus dingin dan berkata, jalan istana surgawi telah banyak stabil, dan urusan cakrawala telah membuat para dewa sangat marah. Jadi bahkan jika jalan ini belum sepenuhnya stabil, akan ada dewa yang akan turun secara paksa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi menemui kedatangan para dewa. Klan Yu itu hanya berpikir untuk menjelajahi tempat rahasia untuk berburu harta karun, dan bahkan menunda kedatangan para dewa. Ketika saatnya tiba, dia akan merasa nyaman. Baiklah, ini kamu, ikutlah denganku untuk menyambut para dewa. Dengarkan beberapa kata ini. Hati Raja Iblis tiba-tiba menjadi panas dan sangat bersemangat. Klan Iblis selalu diperintahkan oleh Istana Surgawi, tetapi bahkan Raja Iblis tidak pernah benar-benar melihat para dewa. Hari ini, jika Anda dapat melihat para dewa dengan mata kepala sendiri dan menyambut kedatangan para dewa, jika Anda dapat tampil di depan para dewa, manfaatnya tidak terbatas. Saat itulah itu terjadi. Ledakan, raungan keras meledak di atas Tanah Suci Beihai. Arai besar Tanah Suci Beihai bangkit, bergetar hebat, dan bagian tengah arai besar tirai cahaya langsung terkoyak oleh jurang. He Fang Xiao kecil, dia berani datang ke sini untuk membuat masalah dan mencari kematian. Untuk berperilaku baik, Kaisar Iblis bergelar di aula utama berteriak dengan marah, dan meledak dalam sekejap. Tapi dia tidak menunggunya keluar dari celah di tirai tipis besar. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan. Ini Yun Hao. Satu langkah teleportasi, dalam sekejap, dia datang ke Kaisar Iblis bergelar yang meledak. Dunia alam tiba-tiba terbuka, dan pedang kita berujung meraung. Kaisar Iblis bergelar, ini langsung terbelah menjadi kabut darah, dan jiwanya dimusnahkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan kemanusiaan dan tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun, hanya dengan kekuatan tubuh suci tingkat atas, Yun Hao akan membunuh seorang kaisar agung dalam satu gerakan. Di belakang, kera iblis kacau yang bergegas keluar dari kehampaan hampir keluar dari matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Yun Hao berjalan mengelilingi istana karang. Kenaikannya begitu besar, dan saat ini, Kaisar Klan Perak, serta Raja Iblis, semuanya bereaksi, dan mereka naik ke udara, dan segera mengorbankan senjata yang penuh dengan energi ilahi yang kuat. Benar saja, mereka semua memiliki senjata ilahi di tangan. Kaisar Klan Perak, Raja Iblis,
Mereka memegang senjata ilahi di tangan mereka, dan mata mereka menatap Yun Hao dengan erat dengan mata dingin. Ini kamu, ini benar-benar hantu, bahkan ini telah ditemukan olehmu. Kaisar Perak menggertakkan giginya dan berkata, alasan mengapa mereka datang ke Tanah Suci Beihai adalah karena Yun Hao memimpin orang untuk melawan mereka di Zhongzhou dan melarikan diri. Hasil, tidak lama setelah mereka bersembunyi di sini, Yun Hao benar-benar datang lagi. Di tangan Kaisar Klan Perak, dia memegang pisau perang berat yang sangat berlebihan, yang merupakan senjata ilahi yang sangat eksplosif dan ganas, memancarkan kekuatan seorang tiran. Utusan ilahi, dia membawa kera iblis dunia campuran ke sini. Tidak ada pembantu lain di dekatnya. Napas kera iblis dunia campuran ini tidak teratur. Sepertinya dia terluka parah. Karena mereka lelah hidup dan mati, lalu selesaikan semua akun bersama-sama. Raja Iblis meraung. Senjata ilahi di tangannya juga pisau, dengan bilah seperti bulan sabit, memberi orang perasaan berbahaya. Kera iblis dunia campuran bergegas ke sisi Yun Hao dan berkata dengan suara rendah, aku akan mencoba menahannya sebanyak mungkin. Dia, dalam kondisi yang buruk. Apakah itu berurusan dengan Kaisar Klan Perak atau Raja Iblis? Kepercayaan diri kera iblis dari dunia campuran tidak cukup. Tanah Suci Beihai menyembunyikan kotoran dan kotoran, saudara kera. Kamu hanya perlu berurusan dengan orang-orang dan sampah di Tanah Suci Beihai. Yun Hao berkata dengan tenang. Implikasinya, dia sendiri berurusan dengan Kaisar Perak dan Raja Iblis yang memegang senjata ilahi di tangannya. Jangan malu, lihat pisaunya. Kaisar Klan Perak minum dengan keras, berubah menjadi pita perak, dan muncul di depan Yun Hao dalam sekejap, dan pisau perang berat yang berlebihan di tangannya menebas. Keilahian yang kuat meledak dari bilahnya. Kekuatan pisau ini mencengangkan dan menakutkan. Menghadapi pedang yang ditebas oleh Kaisar Klan Perak, hati Yun Hao tergerak, dan dalam sekejap, pedang Kaisar Manusia muncul di tangannya. Pedang Kaisar Manusia menyapu secara diagonal, berayun ke arah bilah Kaisar Perak. Lonceng. Kekuatan kemanusiaan meledak. Kaisar Klan Perak, yang memegang pedang pertempuran senjata ilahi, tiba-tiba menembak mundur. Energi iblis yang melonjak, berguling dan bergerak. Raja Iblis akan datang. Pisau yang tampak seperti bulan sabit tiba-tiba tampak menghilang, dan pada saat berikutnya, bilahnya muncul di belakang leher Yun Hao. Melihat pisau ini hendak menebas leher Yun Hao, Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah dan menghilang dari tempat. Serangan Raja Iblis gagal, dan di dalam hatinya, dia tiba-tiba memiliki rasa krisis yang ekstrim, rambut di seluruh tubuhnya berdiri tegak, dan dia berbalik tiba-tiba, dan pisau ilahi bulan sabit memblokir di depannya. Lonceng, pedang Kaisar Manusia. Yun Hao menebas pisau seperti bulan sabit. Raja Iblis juga sama dengan Kaisar Klan Perak, dan terbang mundur langsung dengan kekuatan agung yang meletus di pedang Yun Hao. Setelah dipromosikan ke peringkat atas tubuh suci, Yun Hao sudah bisa membunuh Kaisar Agung tanpa menggunakan kemanusiaan. Orang dari Klan Perak dan Raja Iblis, ini sama-sama kaisar di ranah kultivasi. Mereka menggunakan senjata ilahi dan dapat mengerahkan kekuatan setengah dewa. Tapi Yun Hao juga memiliki pedang Kaisar Manusia di tangannya. Peringkat pedang Kaisar Manusia, seorang prajurit ilahi biasa, sama sekali tidak sebanding dengannya. Selain itu, pedang Kaisar Manusia sangat cocok untuk umat manusia dan dapat sangat memperkuat ledakan umat manusia. Oleh karena itu, begitu mereka bertarung, bahkan Kaisar Klan Perak dan Raja Iblis yang dapat mengerahkan kekuatan tempur setengah dewa mereka langsung ditekan oleh Yun Hao. Kekuatan. Yun Hao berada di luar dugaan Kaisar Klan Perak dan Raja Iblis. Pertempuran pertama Istana Kekaisaran di Zhongzhou. Pada saat itu, Yun Hao sama sekali tidak langsung berpartisipasi dalam konfrontasi di tingkat Kaisar Agung, karena kekuatannya tidak dapat ikut campur dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Sudah berapa lama? Keduanya dipersenjatai dengan senjata ilahi, tidak hanya tidak bisa membunuh Yun Hao, tetapi mereka ditekan oleh Yun Hao. Wah! Kaisar Klan Perak sangat menentukan, situasinya tidak baik, dan berlari adalah kebijakan terbaik. Pita perak merobek langit seperti sambaran petir dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Kaisar Perak telah melarikan diri. Melihat ini, Raja Iblis segera berbalik dan lari. Bertahan, karena Anda tidak bisa menang, mari selamatkan hidup Anda dulu. Jalan Istana Surgawi akan benar-benar stabil, dan seorang dewa akan segera turun secara paksa di Istana Surgawi.
Selama para dewa turun ke surga, semuanya akan terbalik. Pada saat itu, hancurkan Yun Hao dan bantai semua orang yang berani memprovokasi istana surgawi. Masa depan sangat indah, dengan dukungan para dewa istana surgawi, saya tidak bisa melawan hidup saya sekarang. Apakah kamu melarikan diri? Yun Hao mendengus dingin. Saat berikutnya, dalam kehampaan, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala. Sungai panjang yang tampaknya diubah oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui kehampaan besar dalam sekejap. Meskipun Kaisar Klan Perak dan Raja Iblis melarikan diri secara terpisah, mereka semua terlibat dalam langit berbintang ini. Artefak, Galaxy Scroll. Yun Hao baru saja mendapatkan artefak ini, dan dia tidak terlalu terbiasa dengan penggunaannya. Tetapi untuk berurusan dengan Kaisar Klan Perak dan Raja Iblis, fungsi paling dasar dari Galaxy Scroll sudah lebih dari cukup. Setidaknya, ini adalah artefak yang dibawa Jiang Tianheng dari alam atas. Hanya ada satu hantu yang tersisa di generasi Kaisar Manusia sebelumnya, dan mereka semua dapat menggunakan Galaxy Scroll untuk sementara menyegel ribuan Kaisar Manusia gelap yang sebanding dengan setengah dewa. Ini menunjukkan bahwa gulungan galaksi artefak ini sangat kuat. Kaisar Perak dan Raja Iblis tersapu ke langit berbintang yang bergejolak, dan mereka meraung dengan marah, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, memanfaatkan kekuatan artefak, dan ingin membelah cahaya bintang yang tak ada habisnya di sekitar mereka. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Sosok Yun Hao melintas, dan dia menyapu ke sisi Kaisar Klan Perak, dan pedang Kaisar Manusia tersapu, dan kekuatan manusiawi yang perkasa berubah menjadi pedang ki tertinggi. Ini adalah pedang semua makhluk ras manusia. Hah! Tubuh Kaisar Klan Perak langsung dipotong menjadi dua. Cahaya bintang di gulungan galaksi tersapu, dan dua tubuh Kaisar Klan Perak meledak menjadi kabut darah. Sisi lain, melihat bahwa Yun Hao hampir menghancurkan Kaisar Klan Perak dalam sekejap, Raja Iblis ketakutan, dan didorong oleh naluri bertahan hidupnya, energi iblis di tubuhnya mengantarkan ledakan di luar batas puncak. Namun, semua yang dia lakukan, bahkan jika itu adalah dewa sejati, dia tidak dapat dengan mudah menembus segel gulungan galaksi. Serangan balik Raja Iblis tidak masuk akal, bahkan cahaya bintang yang menyebar di sekitarnya tidak bisa merobeknya, dan pada saat berikutnya, Yun Hao, yang baru saja membunuh Kaisar Klan Perak, membunuhnya dan menebasnya dengan pedang. Cahaya kemanusiaan, cemerlang. Hah! Tubuh Raja Iblis terbelah menjadi dua dan meledak menjadi dua. Dua musuh kuat yang memegang senjata ilahi di tangan mereka dan dapat mengerahkan kekuatan tempur tingkat setengah dewa mereka, di bawah ledakan kuat Yun Hao, mereka musnah dalam beberapa kedipan mata. Langit berbintang yang melintasi kehampaan menghilang. Yun Hao menyingkirkan artefak tingkat atas ini, dan tatapannya menatap tanah suci Beihai di bawah. Kera iblis dari dunia campuran membunuh orang-orang di tanah suci Beihai. Tepat ketika Yun Hao juga hendak bergerak, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia melihat ke dalam kehampaan halus di depannya. Sesosok keluar dari ketiadaan. Jubah cian, mata kosong, dan wajah dingin. Jika itu bukan mesin surgawi, siapa lagi yang bisa ada? Taois mesin surgawi benar-benar muncul lagi pada saat ini. Yun Hao tidak ragu sama sekali. Gulungan galaksi artefak yang baru saja dia simpan terungkap lagi. Dan di sampingnya, bintang-bintang tak berujung berkedip, bintang-bintang bersinar, dan pedang Kaisar Manusia di tangannya mengumpulkan umat manusia yang melonjak. Ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Menurut Yun Hao, Taois mesin surgawi lebih sulit dihadapi daripada sekelompok dewa alien di istana surgawi. Tapi masalahnya telah sampai pada ini, dan pertempuran. Itulah pertempurannya. Di mata kosong Taois mesin surgawi, ada cahaya suram, menatap langsung ke arah Yun Hao. Yun Hao juga menatapnya. Dalam pertempuran itu, saya menduga dia tidak mati. Tetapi yang tidak saya duga adalah dia bersembunyi di tempat ini. Tetapi, bagaimanapun, dia benar-benar hancur. Taois mesin surgawi adalah orang pertama yang berbicara, memecah keheningan, dan nadanya dipenuhi dengan emosi yang sangat rumit. Dia muridku yang baik, bakatnya sangat tinggi, bahkan jika dia ditempatkan di alam atas, dia bisa disebut bakat yang tak tertandingi. Dan penyesalan terbesar adalah dia memiliki rasa yang menyedihkan dari apa yang disebut keadilan di hatinya yang menyakitinya. Jika Anda tidak menentang saya, prestasinya begitu tinggi sehingga tidak ada yang bisa membayangkannya. Omong kosong apa, umat manusia, dia bahkan melihat hal-hal ini lebih dari hidupnya, dia benar-benar bodoh,
dan telah gagal semua upayaku untuk mengolahnya. Konspirator, super dari Heavenly Machine Daomen tampaknya tidak tahu sampai sekarang, generasi kaisar manusia sebelumnya yang dia kembangkan sebenarnya adalah seorang jenius yang tak tertandingi di alam atas, dan dia adalah murid umum dari 9 dewa perang yang tak terkalahkan dari umat manusia. Ekspresi Yun Hao serius, dia masih tidak berbicara, dia asyik dan siap untuk keluar sekuat tenaga. Taois. Tianji tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir, hari ini, aku di sini bukan untuk melakukan apapun denganmu, aku di sini murni untuk mengingat muridku ini. Yun Hao, karena kamu akan berjuang untuk kebenaran yang malang dan orang-orang biasa di hatimu, seperti muridku, maka aku berharap kamu beruntung. Aku menantikan untuk melihat momen ketika kamu membunuh istana surgawi lagi dan membantai para dewa ras alien. Setelah itu, Taois mesin surgawi telah pergi. Seolah-olah dia telah keluar dari ketiadaan dan menghilang ke dalam ketiadaan, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak pernah muncul sama sekali. Wah! Kera iblis dari dunia campuran yang membunuh para pengkhianat dan sampah di kota tanah suci Beihai terbang. Tua yang menyeramkan itu baru saja datang. Kera iblis dari dunia campuran dan mesin surgawi Dao juga dianggap memiliki kebencian yang mendalam. Yun Hao mengangguk. Kera iblis, dia datang dan pergi? Mungkinkah itu proyeksi lagi? Melihat kekuatanmu terlalu kuat sekarang, jadi ambil inisiatif untuk mundur? Yun Hao menggelengkan kepalanya, dia datang kali ini. Itu hal yang nyata. Alisnya berkerut. Tubuh sejati Taois mesin surgawi datang sendiri, tetapi kali ini sangat tenang. Seolah-olah itu benar-benar murni untuk mengingat kehancuran total generasi kaisar manusia sebelumnya. Tapi, apakah mungkin? Yun Hao tidak percaya sama sekali. Mungkin, dia benar-benar ingin aku bertarung dengan dewa alien di istana surgawi. Kata Yun Hao. Apa tujuan akhir dari Taois mesin surgawi? Dia mengorbankan era terakhir peradaban budidaya seni bela diri untuk menemukan gumpalan jejak waktu yang tersisa di alam cakrawala. Setelah kekalahan, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk menemukannya. Tapi dia tidak bisa menjadi kaisar rakyat, karena dia pernah menghancurkan era umat manusia, dan posisinya tidak akan pernah bisa berpihak pada umat manusia, dan dia tidak bisa memimpin umat manusia. Jadi dia mengolah orang lain untuk menjadi kaisar manusia, dan kemudian menggunakan mencuri untuk menggunakan kekuatan kemanusiaan. Tapi, dia gagal lagi. Dia juga meninggalkan api yang menghancurkan dunia, kucing liar. Menggunakan metode menghancurkan dunia untuk mengorbankan dan menemukan jejak waktu masih menjadi salah satu pilihannya. Sebagai kaisar manusia, Yun Hao memimpin kekuatan umat manusia dan memimpin Teran Cakrawala untuk berperang melawan dewa alien istana surgawi. Bukankah itu yang dia inginkan? Ketika kedua belah pihak bertarung dan kalah. Jika dia menyerang untuk menghancurkan dunia lagi, itu akan jauh lebih sederhana. Sekarang, jalan menuju istana surgawi telah turun di perbatasan Laut Utara, dan perang besar antara ras manusia dan ras alien akan segera pecah. Taois Tianji memilih untuk menyaksikan api dari sisi lain, dan ketika saatnya tiba, dia duduk dan menuai keuntungan dari nelayan. Mungkin, inilah alasan mengapa dia pergi tanpa melakukan apa-apa setelah dia diwujudkan hari ini. Perhitungannya adalah skema. Dia tidak takut Yun Hao akan tahu bahwa dia ingin mengambil keuntungan dari nelayan itu, karena, bahkan jika Yun Hao tahu, dia pasti akan memulai perang dengan dewa alien dari istana surgawi. Tentu saja, mungkin juga terakhir kali Taois Tianji menderita serangan balik dari Dao Agung, itu belum sepenuhnya terselesaikan, dan dia tidak mengetahui apakah ada kucing terpencil dan Yun Nian di sekitar Yun Hao, jadi dia sangat khawatir, karena takut itu akan sama dengan sebelumnya di jurang. Yun Hao menceritakan pikiran ini kepada kera iblis dari dunia campuran. Setelah mendengarkan, kera iblis dari dunia campuran mengepalkan tinjunya dan berkata, tua ini terlalu tercela dan penuh kebencian, kita tidak bisa ceroboh. Jika dia tidak bergerak sekarang, itu tidak berarti dia benar-benar tidak akan bergerak. Binatang tua, semacam ini dapat melakukan beberapa hal kapan saja. Mungkin jika kita menghentikan jalan menuju istana surgawi di Beihai kali ini, dia akan seperti tongkat pengaduk dalam bayang-bayang. Yun Hao setuju dengan kata-kata kera iblis dari dunia campuran. Orang-orang Tianji Dao ingin membuat ras manusia dan ras alien kehilangan keduanya, dan dia bisa duduk dan menuai keuntungan dari nelayan, maka dia harus membiarkan ras manusia dan ras alien benar-benar bertarung. Pihak
Yun Hao ingin mencegah jalan istana surgawi datang. 9 dari 10, orang-orang Dao mesin surgawi akan berkontribusi pada kedatangan jalan istana surgawi. Panggil seseorang, kera iblis dari dunia campuran berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Hao mengangguk. Saat berikutnya, jalan kaisar terungkap. Proyeksi ribuan ras manusia membantu membuka jalan ke depan di Human Emperor Avenue. Yun Hao mengunci 2 proyeksi. Saat berikutnya, kedua proyeksi ini menjadi jelas. Ini di Fei, Changyao, Zhongzhou, Istana Kaisar. Dipercayakan oleh Yun Hao, Di Fei dan Changyao, yang menjaga Istana Kaisar manusia, tiba-tiba merasakan perasaan di hati mereka. Dalam kegelapan, seolah-olah ada kekuatan memanggil mereka. Keduanya segera mengikuti panggilan dalam kegelapan dan membuka tubuh dan pikiran mereka. Dan kemudian, mereka melihat Yun Hao. Yun Hao tepat di depan mereka. Tapi sepertinya sangat jauh. Kakak, guru, Di Fei dan Changyao sangat bersemangat. Yun Hao dan kera iblis dunia campuran meninggalkan Zhongzhou, dan mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Mereka sangat khawatir. Sekarang saya akhirnya melihat Yun Hao. Batu besar yang tergantung di hati saya juga jatuh ke tanah. Jalan menuju Tiangmong terletak di Beihai, cepat datang. Yun Hao memperjelas masalah ini dengan cara terpendek. Sementara, Luo Qingtian dan Ming Sun, yang sedang mencari petunjuk di jalan menuju kedatangan Istana Surgawi di Zhongzhou, juga menerima pemberitahuan dari Yun Hao. Meskipun, masih ada beberapa kaisar. Tapi Yun Hao tidak berteriak lagi. Kali ini, kaisar dengan kekuatan tempur biasa akan dikirim ke kematian ketika dia datang. Luo Qingtian, Ming Sun, Changyao, Di Fei, mereka berempat berdiri di puncak Kaisar Agung, atau mereka sudah mulai mengambil langkah menuju alam dewa, dan mereka termasuk dalam pembangkit tenaga listrik teratas umat manusia di alam Chang. Hal utama adalah, ini semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh Yun Hao, orang-orang yang dapat mempercayakan punggung mereka. Sekarang, ada pertanyaan lain. Kera iblis dari dunia campuran memandang Yun Hao dan berkata, jalan istana surgawi pasti telah turun ke alam laut utara, tetapi alam laut utara terlalu besar, dan kami belum menentukan lokasi spesifiknya. Yun Hao, saudara kera, kamu menyembuhkan lukamu dulu, dan aku akan menemukan lokasi spesifiknya. Kera iblis dunia campuran, kamu, sendirian. Di tengah kata-kata, kera iblis dunia campuran tidak melanjutkan. Dia sekarang terluka parah, mengikuti Yun Hao, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia tidak bisa banyak membantu. Dan, ada sesuatu yang lebih penting. Dunia alam. Yun Hao yang benar-benar terwujud, ditambah dengan pedang kaisar manusia di tangannya, mengendalikan gulungan galaksi artefak tingkat atas, dan kekuatan tempurnya telah melampaui dia. Oke, kalau begitu kamu hati-hati. Begitu kamu mengetahuinya, segera hancurkan awan merek esensi hidupku ini, dan aku akan bergegas menemuimu secepat mungkin. Kera iblis kekacauan berkata, memadatkan awan jejak esensi kehidupan dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Setelah Yun Hao mengambil alih kelompok jejak ini, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan berangkat sendirian untuk menemukan lokasi spesifik jalan istana surgawi. Yun Hao terbang di atas laut tak berujung dengan kecepatan tercepat, dan kekuatan umat manusia menyapu area tersebut. 2 hari kemudian, sosoknya yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Dalam persepsi kekuatan kemanusiaan, dia menemukan tempat yang tidak biasa. Di daerah itu, semuanya tampak normal. Namun pada kenyataannya, ruangnya sangat terdistorsi. Hal utama adalah bahwa kekuatan kemanusiaan sama sekali tidak mampu menembus area itu. Meskipun kekuatan manusiawi yang dikendalikan oleh Yun Hao saat ini masih jauh dari penyempurnaan, melihat seluruh alam surgawi, hanya ada 2 kemungkinan untuk sepenuhnya memblokir kekuatan manusiawi. Pertama, ini terkait dengan mesin surgawi. Yang kedua terkait dengan para dewa istana surgawi. Jika itu adalah Taoist Tianji, dia tidak harus terlalu tertutup. Lagi pula, hanya 2 hari yang lalu, dia benar-benar turun dan muncul di depan Yun Hao dengan angkuh. Oleh karena itu, melalui metode eliminasi, dapat langsung ditentukan bahwa ini adalah lokasi spesifik dari jalan istana surgawi. Tepat ketika Yun Hao ingin menghancurkan jejak esensi kehidupan dari kera iblis dari dunia campuran, dan kemudian menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk memberi tahu Luo Qingtian yang bergegas ke alam laut utara dan mereka, sosok Taois mesin surgawi tiba-tiba muncul di benaknya.
Tubuh sebenarnya dari Taois mesin surgawi datang ke alam laut utara, dan dia pasti telah menguasai lokasi spesifik jalan istana surgawi. Jika dia tidak memiliki beberapa perhitungan di sini, Yun Hao tidak akan mempercayainya. Yun Hao selanjutnya, dia menyapu lingkungan sekitar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Tepat ketika Yun Hao berada dalam dilema dalam pikirannya, gumpalan aura yang akrab muncul di dekatnya. Sosok Yun Hao segera melintas, dan dia mengikuti napasnya. Wilayah laut yang luas telah memicu gelombang air yang sangat besar. Di laut yang ganas, sebuah pulau sepi tampaknya benar-benar terendam ombak setiap saat. Yun Hao datang ke pulau kecil ini, matanya menatap batu besar di depannya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tidak ada yang istimewa tentang pulau kecil ini, dan tidak ada yang perlu dipedulikan tentang batu besar itu, tetapi ada seekor kucing gemuk besar dengan tubuh seputih salju, berjongkok di atas batu besar, dan pancing di cakarnya yang berbulu. Kucing liar. Dalam memancing, pancing kecil tiba-tiba terlempar dengan keras, dan seekor ikan besar ratusan zang panjang dilemparkan ke pulau oleh kucing liar itu. Ikan besar itu berjuang keras. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk ditangkap oleh Meo Ye, dan Anda berani melawan? Kucing liar itu membuang pancing, melompat dengan penuh semangat, dan menerkam ikan besar itu, dan cakar kucing itu menamparnya, dan ikan besar itu tersingkir. Apa yang kamu lihat? Pernahkah Anda melihat meong yang tampan dan berani dingin dan tampan? Kucing liar itu menatap dingin ke arah Yun Hao, dan kemudian berkata, Ben Meo akan makan, jadi ayo mundur dulu. Yun Hao, dengan pikiran, dia mengeluarkan sejumlah besar ikan kering kecil dari cincin penyimpanan. Ikan kering menumpuk di tanah seperti bukit kecil. Dinginnya kucing liar menghilang dalam sekejap. Meong. Saya melemparkan diri langsung ke tumpukan ikan kering kecil dan memakannya dengan nikmat. Ikan kering kecil ini masih terasa enak, tapi ikan besar rasanya sedikit lebih buruk. Demi kamu menyiapkan ikan kering, Ben Meo tidak terlalu dingin padamu. Ups, kamu tidak bisa makan lebih banyak, kamu tidak bisa makan lebih banyak, dan jika kamu makan lebih banyak, kamu akan menjadi gemuk. Melihat kucing liar yang tampak seperti ingin makan dan terjerat, Yun Hao menunjukkan senyum penuh pengertian dan berkata, baru-baru ini, kamu baik-baik saja. Dalam pertempuran jurang, untuk membantu Yun Hao menyelamatkan putrinya, dalam menghadapi serangan iblis, ia membuka bentuk kedua, dan kemudian bertarung dengan Taois mesin surgawi, dan kucing liar itu langsung membuka bentuk ketiga. Setelah pertempuran, kucing liar itu masih tidak bisa mengendalikan kekuatan liar yang ganas, dan khawatir itu akan mempengaruhi Yun Hao, jadi ia memilih untuk pergi sendiri. Sejak Yun Hao tidak pernah mendapat berita sedikit pun tentang kucing liar itu. Saya tidak menyangka akan bersatu kembali dengan kucing liar di sini. Tubuh gemuk kucing liar itu melompat dan mendarat di bahu Yun Hao, dan cakar kucing itu menarik rambut Yun Hao, dan berkata, Meong ini memiliki kekuatan besar, dan pencuri yang hidup kecil dilembabkan. Yun Hao menarik kucing liar itu dari bahunya dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Mata kucing yang sunyi itu menyipit menjadi celah dan berkata, teriak Meong, Meong Ye akan memberitahumu sebuah rahasia. Meong, kucing liar, itu mengangguk, sangat bagus. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, orang tua lain-lain Tianji Dao telah mengatur formasi, begitu jalan Tiangong datang, formasinya akan dibuka, dan kekuatan formasi itu akan membuat jalan Tiangong muncul di tempat lain. Mendengar kucing liar mengatakan ini, ekspresi Yun Hao tiba-tiba menjadi sangat serius lagi. Tujuan sebenarnya dari orang-orang Tianji Dao adalah Zhongzhu. Yun Hao segera bereaksi. Kucing liar, ya, lelaki tua yang jahat itu sangat jahat. Dia ingin membiarkan dewa alien dari istana surgawi menghancurkan istana kaisar manusiamu terlebih dahulu, dan kemudian membantai Zhongzhu. Benar saja. Tidak mungkin bagi orang-orang Heavenly Machine Dao untuk benar-benar duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan tidak melakukan apa-apa. Dia menghitung dengan tangan ini, dan dia cukup kejam. Yun Hao menelepon Luo Qingtian, Di Fei, Ming Sun, dan Chang Yao dari Zhongzhu ke Beihai. Jika rencana Taois mesin surgawi berjalan dengan baik, semua orang yang datang ke Beihai akan langsung menerkamnya. Jika orang-orang dewa mesin surgawi berhasil mentransfer lokasi jalan istana surgawi ke Zhongzhu, mereka akan langsung mentransfernya ke Zhongzhu. Zhongzhu akan mengantarkan bencana yang menghancurkan dalam sekejap. Zhongzhu adalah inti dunia.
Begitu Zongzu dibantai oleh Istana Surgawi, itu akan berdampak sangat serius pada tren umum umat manusia, dan kemudian mengganggu kohesi umat manusia. Hal lama yang buruk itu, masih agak lemah akhir-akhir ini, jadi dia tidak akan melakukannya sendiri. Jika tidak, jika ada pertempuran lain seperti di jurang, dia tidak akan bisa menahan kekuatan Dao besar, dan dia akan dipanggil kembali secara paksa ke alam atas oleh Dao Agung. Tapi, tunggu beberapa hari lagi, dan dia seharusnya hampir pulih. Yun Hao telah sepenuhnya mengetahuinya sekarang. Taois mesin surgawi muncul di depannya 2 hari yang lalu, tetapi dia tidak tega melakukannya. Ternyata serangan balik Dao besar yang disebabkan oleh pertempuran di jurang belum sepenuhnya diselesaikan. Tapi, pada saat itu, jika dia benar-benar melakukannya, Yun Hao tidak yakin bahwa dia akan dipaksa sejauh dia seperti pertempuran di jurang. Keberuntungan dan kemalangan. Yun Hao memandang kucing liar itu dan berkata, "Kamu tidak takut orang-orang Dao mesin surgawi akan menemukanmu sekarang?" Kucing liar. Takut. Kapan Ben Meo takut? Hanya tua itu, Ben Meo menamparnya sampai mati 1000 kali dengan satu cakar. Kalimat ini mengatakan, kucing liar itu sendiri tidak mempercayainya, dan dia sangat tidak percaya diri. Kucing liar, Yun Hao, pergilah, Ben Meo akan membawamu ke tempat yang bagus. Di mana? Kucing liar itu tersenyum dan berkata, anjing tua Tianji keluar untuk melakukan hal-hal buruk sekarang, dan sarangnya sekarang menjadi 2 dewa yang mengawasi rumah, kesempatan yang sangat bagus, kami tidak bisa melewatkannya. Ben Meo akan membawamu untuk menggali sarangnya. Mata Yun Hao berkedip, jelas tergerak, tetapi dia ragu-ragu. Masalah munculnya jalan menuju Istana Surgawi telah berubah, dan itu sangat berbahaya di Zongzu. Kucing yang sunyi, itu tahu apa yang dikhawatirkan Yun Hao, dan berkata, kamu kembali ke Zongzu sekarang, transfer semua pasukanmu ke Zongzu, dan tua itu tidak akan mengaktifkan formasi, dan para dewa ras alien dari Istana Surgawi akan turun ke alam laut utara. Jika Anda tinggal di Beihai, tua itu akan membiarkan jalan Tiangong datang ke Zongzu. Dia akan memakanmu. Anda pergi dengan Ben Meo untuk menggali sarangnya, dia pasti akan melepaskan barang-barang di sini, dan kemudian bergegas kembali. Dengan cara itu, jalan menuju Istana Surgawi hanya bisa datang ke Beihai, dan inisiatif akan ada di pihak kita. Ketika tua itu kembali ke sarang lama, Ben Meo dapat dengan mudah mengirimmu kembali ke Beihai dalam sekejap, sehingga kamu dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan ras alien di Istana Surgawi. Yun Hao menatap kucing liar itu dengan heran. Tidak terlihat untuk sementara waktu. Kucing gemuk besar yang lelah, ini jauh lebih pintar. Kucing liar, jangan menyembah Meong, Meong hanyalah legenda. Yun Hao, oke, mari kita berangkat dan membunuh Taois mesin surgawi, pergi ke sarang. Kucing liar, apakah kamu siap? Ben Meo akan membawamu terbang. Saat berikutnya, rambut di seluruh tubuh kucing langsung berubah menjadi oranye. Bentuk ketiga, kucing sunyi, yang membuka bentuk ketiga, benar-benar dengan sempurna mengendalikan kekuatan yang sunyi, dan di sepasang mata seperti permata itu cerah dan jernih, dan sama sekali tidak terkikis oleh kekuatan yang sunyi. Cakar kucing, itu melambai. Yun Hao merasa bahwa sepertinya ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan di ruang di sekitarnya, dan ketika perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini menghilang, kaki Yun Hao bukan lagi pulau, dan tidak ada gelombang yang bergejolak di sekitarnya. Dia datang ke sarang Taois Tianji. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.